Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Vina Mahyona di Berita Televisi CNN Indonesia, Hopedia. Kita ketahui bersama bahwa polusi udara merupakan permasalahan yang sangat besar dan harus segera diatasi. Permasalahan ini banyak terjadi di negara-negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Selain bermasalah terhadap lingkungan, ternyata polusi udara ini juga memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia. Anak-anak dan orang dewasa tak luput dari dampak buruk yang disebabkan oleh polusi udara ini. Masalah terbesarnya adalah kesehatan pernafasan. Ternyata, selain kesehatan pernafasan, polusi udara juga memiliki dampak buruk bagi kesehatan tubuh dan kulit kita. Oleh karena itu, permasalahan ini harus segera diatasi, harus dilakukan pencegahan dan pengendaliannya. Kira-kira hal apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi dampak buruk yang disebabkan oleh polusi udara bagi kesehatan tubuh kita? Untuk info lebih jelasnya, mari kita cek liputan berikut ini. Kualitas udara Jakarta termasuk yang terburuk di dunia menurut Indeks Kualitas Udara di situs pengamat kualitas udara Air Visual. Pada Juli 2019, ibu kota masuk dalam daftar 10 besar kota dengan tingkat polusi tinggi. Data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan 90% masyarakat di negara berkembang hidup berdampingan dengan polusi. Warga Jakarta bukan tidak menyadari hal ini. Kadang-kadang kita terang, tiba-tiba nanti hujan, terus atau polusi. Ke kulit sih, kita kalau berasa ya, kadang-kadang panasnya nggak terlalu, tapi berasanya kayak nyokit atau itu gitu. Polusi udara hampir sama berbahayanya dengan nikotin. Namun dampak terpapar polusi seperti mata berair, batuk, dan kesulitan bernapas kerap dianggap sepele. Pada orang dewasa, polusi udara juga bisa menyebabkan penyakit paru obstruktif kronik. Itu dia keluhannya seperti asma yang napasnya bunyi-bunyi. Kalau untuk jangka pendek, bahaya jangka pendek, biasanya infeksi saluran napas berulang. Itu akan mudah terjadi. Kalau orang yang punya faktor alergi, nah itu alerginya misalnya batuk pileknya atau asmanya itu bisa bertambah buruk karena pengaruh polusi udara. Kemudian itu juga bisa meningkatkan timbulnya asma pada anak-anak. Anak-anak juga merupakan kelompok yang rentan terkena dampak polusi. Tidak mudah memang untuk menghindarkan buah hati dari paparan polusi. Anda disarankan menggendong anak berusia di bawah 5 tahun saat beraktivitas di luar rumah. Dan diajarkan bahwa ternyata bayi-bayi anak-anak yang banyak digendong itu lebih baik dan lebih tidak terpapar polusi. Karena bayi-bayi yang digendong itu kan kalau naik stroller kan dia di bawah posisinya ya, misalkan kita pakai stroller di jalan gitu. Nah itu knalpot yang dari mobil tuh deket sekali. Kalau dia didekap sama ibunya tuh dia lebih tinggi gitu. Jadi ya karena kan kalau digendong dia lebih didekap, dia ada di atas, tidak di bawah kalau ada di stroller gitu. Bagi orang dewasa, karbon monoksida dan zat berbahaya lainnya yang terkandung dalam polusi udara dapat menimbulkan gangguan pada kulit. Misalnya, kerusakan kolagen yang mengakibatkan warna kulit tidak merata, kulit kasar, kulit kehilangan elastisitas, dan percepatan penuaan sel. Kotoran yang menumpuk di permukaan kulit dapat menyumbat pori-pori. Jerawat dan iritasi bisa muncul akibat kulit terpapar polusi. Dampak polusi udara sangat kompleks. Jika Anda harus beraktivitas di udara yang tercemar, gunakan masker dan tabir surya dengan indeks UV yang rendah. Karena semakin tinggi indeks UV, semakin tinggi pula kemungkinan kulit terbakar matahari. Perawatan dari dalam tubuh juga penting. Jadi, banyak-banyaklah mengkonsumsi air putih serta buah dan sayuran yang banyak mengandung antioksidan. Sabila Destu, Septiadi Pradana, Jakarta. Oke pemirsa, itu tadi sekilas liputan mengenai dampak buruk polusi udara dan hal apa saja yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi dampak buruk polusi udara tersebut bagi kesehatan tubuh kita. Saya
Vina Mahyona mengucapkan sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.